Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama saya Yuno. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kemelekatan. Oke, apa itu definisinya kemelekatan? Nah, kemelekatan itu adalah keadaan menempel erat pada suatu hal, baik itu benda, orang, atau ide, dengan cara yang berlebihan, sulit dilepaskan, dan cenderung ingin memiliki secara permanen. Oke, cukup panjang definisinya, tapi mari kita bahas part by part. Oke, nah, keadaan menempel erat pada suatu hal. Oke, menempel apa? Nah, ini nanti saya akan jelaskan. Kita menempelkan apa? Kepada hal, benda, orang, atau ide. Ini membuat saya merasa ya, ternyata kita menempelkan itu bukan cuma tentang yang fisik ya, tapi non-fisik pun kita juga bisa menempel secara ketat ya terhadap ide. Ide itu bisa aja tentang ide pemikiran, bisa aja tentang fakta, knowledge, juga bisa aja kalau kita terhadap pikiran atau ide itu atau informasi itu kita menempelkan secara ketat terhadap itu. Nah, terus lalu itu cara yang berlebihan sulit dilepaskan. Ya, of course sulit dilepaskan karena kita menempelkannya secara ketat ya. Justru itu kita sulit dilepaskan. Tapi apa yang kita menempel, itulah yang kita harus dilepaskan. Dan apa itu nanti saya akan jelaskan. Dan cenderung ingin memiliki secara permanen. Oke, kata kuncinya itu permanen. Berartinya apa? Orang jika mereka melekat kepada sesuatu, berarti jika ada perubahan dia bisa terima nggak? Tidak bisa, karena dalam definisi ini dia ingin memiliki secara permanen. Dia cenderung, berarti dia ada potensial. Dia mau selalu di ada keadaan situ, dengan ada situasi itu. Dalam situasi itu secara permanen. Tetapi, seperti yang video sebelumnya, kita sudah menjelaskan, sudah mengerti, di lingkungan kita, maupun diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan, itu pasti ada, bisa saja berubah. Jadi tidak mungkin selalu ada di situasi yang sama, permanen gitu. Justru itu kenapa? Karena ini, kemelekatan itu adalah sebuah sumber penderitaan. Karena kita bisa tidak menerima jika kita berubah dari situasi tersebut. Bukan cuma itu, karena kita menempelkan saking kuatnya, itulah yang membuat happiness kita tidak tenang. Oke, nah kayak gitu. Di dalam kemelekatan ini, saya ada satu ilustrasi yang bisa mengilustrasikan kemelekatan itu mempengaruhi kepada ketenangan atau happiness kita itu kayak seperti apa. Bayangkan emotion atau mental state kita itu seperti timbangan. Saya akan bahas ini kayak seperti happiness scale ya, atau emotion scale, skala emosi, timbangan ini, di mana kalau kita tenang, timbangan ini itu dia balance. Oke? Nah, di situ. Dan kemelekatan itu yang membuat happiness scale kita itu tidak seimbang. Inilah yang membuat kita tidak tenang. Mau tidak tenang secara happiness, happy sangat happy, atau mau membuat kita tidak tenang secara tidak happy. Nanti saya akan jelaskan, oke, maksudnya apa. Dan ini yang mengurangi kesadaran kita, yang membuat kita ada keinginan buruk, pikiran buruk, dan tindakan buruk. Menjadilah sebuah penderitaan. Nah, jadi kemelekatan itu terjadi kenapa? Karena kita menempelkan perasaan kita terhadap sesuatu itu. Jadi itulah yang saya setelah mempelajari lebih dalam, itulah yang kita menempelkan. Saking kuatnya itu perasaan kita. Kenapa bisa kita menempelkan perasaan itu? Karena kita tidak bisa kontrol perasaan kita. Sehingga dia besar sampai perasaan itu saking besarnya melekat terhadap sesuatu situasi itu. Nah, kayak gitu. Dan karena perasaan ini udah saking besarnya dan saking ketatnya ditempel, menempel hal itu, jadi sulit dilepaskan. Jadi apa yang kita perlu lepaskan adalah perasaan tersebut. Itulah yang kita akan mengerjakan. Nanti di agak akhir saya akan jelaskan itu. Oke? Nah, jadi yang happiness scale ini, yang tidak keseimbangan ini, yang membuat kita tidak tenang. Karena kebahagiaan kita itu bergantung kepada perasaan yang tidak terkontrol itu, yang udah melekat di dalam situasi itu. Oke, jadi di dalam skill pasti ada dua sisi yang membuat dia balance. Sisi apa aja? Itu adalah adanya itu dan situasi
tidak adanya itu. Jadi ada dan tidak ada. Berarti tergantung kita ada di situasi mana pada saat itu. Oke, ketenangan atau happiness itu adalah mau ada itu atau tidak ada itu, kita tetap tenang. Oke, kita tetap happy. Kayak gitu. Jadi perasaan yang muncul yang nanti akan saya jelaskan tergantung situasi kita di mana. Perasaan yang muncul pada saat situasi itu ada dua. Oke, itu bisa aja perasaan yang bahagia atau perasaan tidak bahagia. Oke, dia muncul tergantung dari kita situasi yang mana. Kalau kita di situasi yang ada, maka perasaan itu muncul. Mau bahagia atau tidak bahagia. Kalau di situasi yang tidak ada, maka kita akan perasaan apa yang muncul di dalam situasi yang kita berada. Oke, dan tidak keseimbangan ini tergantung skala besar atau kecil, dampaknya itu berbeda-beda. Oke, tergantung kita punya kontrol. Selain kontrol perasaan, kita tergantung tindakan kita itu apa aja. Oke, nah kayak gitu. Mengekspresikan atau pendam di dalam hati. Itu dampaknya. Oke, nah di sini yang saya pengen sharing itu perasaan bahagia dan perasaan tidak bahagia. Itu seperti apa aja? Oke, perasaan bahagia mungkin udah pada tahu ya. Jadi saya kasih beberapa contoh yang saya tahu. Jika memang ada yang kurang, bisa saja di-sharing di dalam komentar. Oke, perasaan bahagia ada apa aja? Jadi ada yang senang, oke, fun, lucu, itu perasaan yang bahagia. Adrenaline, oke, dopamine, of course. Oke, keren, gitu, feel cool, ya keren. Narsis bisa aja, itu perasaan bahagia. Oke, sombong, ego, dan of course excited. Nah, kayak gitu. Jadi ini salah satu contoh, beberapa contoh yang di golongan perasaan bahagia. Nah, jadi mungkin penonton bisa sekedar mengerti ya. Jadi kalau memang perasaan bahagia ini kita tidak kontrol, maka akan menjadi apa? Oke, kayak gitu. Nah, dari sisi berikutnya itu ada perasaan yang tidak bahagia. Nah, perasaan tidak bahagia itu seperti apa? Sedih, marah, sakit. Sakit hati atau apa? Khawatir, oke? Kehilangan, oke? Iri, benci. Nah, itu sebenarnya perasaan. Sebel, merasa jijik juga bisa, malu atau takut. Nah, kayak gitu. Ini beberapa perasaan yang tidak bahagia. Oke. So, dari sini kita udah tahu, oke, di dalam scale emotional scale kita ada situasi ada dan tidak ada. Habis itu kita muncul perasaan yang bahagia atau tidak bahagia. Jadi saya akan kasih contoh penjelasan yang mengilustrasi kemelekatan ini. Oke, idealnya kalau kita lihat dari ilustrasi A, idealnya itu waktu saat kita berada di situasi apapun, idealnya emotional skill kita itu balance. Oke, kita tenang. Dan of course ini menandakan kita bahagia. Oke, tetapi bisa saja dalam situasi tersebut itu ada perasaan yang muncul. Tetapi perasaan itu kita mengkontrol. Oke, supaya apa? Supaya perasaan ini tidak menjadi besar sehingga melekat. Oke, jadi walaupun perasaannya muncul, maupun dia bahagia atau tidak bahagia, kita memastikan, kita mengkontrol sehingga tidak melekat, selalu balance. Karena kita tidak melekat, otomatis masih balance, walaupun perasaannya muncul. Jadi kita tetap tenang, dan kita tetap bahagia. Oke, inilah dua ilustrasi ini yang ideal, atau boleh bilang itu tujuannya, goalnya kita, untuk melatih diri supaya kita tetap tenang, tetap bahagia. Oke, now what happen kalau kita tidak mengkontrol perasaan ini? Oke, nah di ilustrasi C, oke, saya kasih contoh kita di dalam situasi yang ada. Oke, kita di dalam situasi yang ada, muncullah perasaan bahagia ini. Tetapi karena perasaan bahagia ini kita tidak bisa kontrol, maka dia makin besar sehingga dia menempel kepada satu sisi kita. Jadi satu sisi itu jadi lebih berat. Otomatis emotional skill kita akan tidak balance. Nah, ini yang membuat kita tidak tenang. Walaupun perasaan itu bahagia, tetapi sebenarnya itu kebahagiaan yang palsu. Karena kenapa? Karena ujung-ujungnya ke penderitaan.
Seperti di definisi yang kemelekatan, itu cenderung keinginan untuk selalu ada secara permanen, susah dilepaskan. Sedangkan situasi itu selalu berubah. Jadi walaupun saat itu kita lagi bahagia, tetapi kita di dalam hati masih ada kemelekatan, melekat terhadap situasi yang ada tersebut. Oke, sehingga membuat kita bahagia. Nah, kalau begitu, what happen kalau tiba-tiba kita di dalam situasi yang tidak ada? Otomatis apa? Otomatis perasaan bahagia kita langsung hilang dan muncullah perasaan tidak bahagia karena kita tidak mengkontrol perasaan kita itu. Kayak gitu loh. Karena kita tidak bisa menerima bahwa keadaan ini berubah. Karena kita ingin ada itu secara permanen. Inilah yang membuat kita menjadi menderita. So, justru itu kenapa kalau kita balik lagi ke ilustrasi yang sebelumnya, perasaan bahagia ini sebenarnya bahagia palsu, karena kebahagiaan itu tergantung kepada situasi saat itu. Sedangkan kebahagiaan yang sesungguhnya, itu mau ada itu, nggak ada itu, kita tetap bahagia, tetap tenang. Itulah baru kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak tergantung kepada situasi. Kayak gitu. Oke? Nah, inilah yang contohnya. Nah, kalau kita melihat ada satu reaksi, itu ada satu arrow ya, yang dari situasi B, kita ada di situasi B. Nah, itu naik ke atas kepada situasi A yang ada. Inilah reaksi ini yang kadang-kadang membuat orang melakukan hal-hal yang melukai diri sendiri, orang lain, atau lingkungan yang lain-lain. Oke, hal-hal inilah yang membuat orang menjadi buruk. Reaksi karena mereka dari ada menjadi tidak ada, inilah yang membuat mereka, aduh, saya pengen ada tetap. Oke, saya harus lakukan apa supaya saya bisa balik lagi ke situasi tersebut. Nah, kalau dia memakai hal-hal yang untuk melukai diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan, itulah yang menjadi dia menjadi orang yang buruk. Tadi kan saya kasih contoh yang jika kita di dalam situasi yang ada muncul perasaan bahagia. Nah, di ilustrasi berikutnya itu sebaliknya. Kita di dalam situasi yang ada, perasaan yang tidak bahagia itu muncul. Kayak gitu. Oke? Nah, sama yang seperti yang ilustrasi sebelumnya, karena kita muncul perasaan tidak bahagia, of course, kita sebagai banyak manusia itu tujuannya itu mencari kebahagiaan. Jadi pasti dalam situasi A, kita akan ada reaksi ke dalam situasi itu supaya kita bisa ke situasi yang tidak ada itu. Baru kita bisa muncul perasaan bahagia itu. Nah, reaksi ini bisa saja melukai diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan. Kalau melukai diri sendiri itu seperti apa? Mungkin bisa saja, saya ini kasih contoh ya. Contohnya itu kalau kita dalam situasi ada perasaan tidak bahagia. Contoh mungkin tekanan hidupnya membuat kita stres. Jadi karena ada contoh kerja ya, kita lagi kerja. Berarti situasinya ada kerja, gitu kan. Kerja membuat kita stres. Jadi apa? Supaya kita bisa stres, salah satu pemikirannya adalah, oke, berarti saya harus keluar dari keadaan situasi kerja ini. Dan supaya saya bisa keluar dari keadaan situasi ini, saya lakukan apa? Berarti mungkin contohnya itu antara main game, atau bisa jadi karena tekanan yang seperti kerjaan ini, bisa jadi melukai diri sendiri. Jadilah ke contoh ya, narkoba, kayak gitu. Oke. Atau berjudi, atau main game sehingga tidak peduli tentang kesehatan atau finansial segala macam. Karena apa? Karena escape terhadap situasi yang ada ini. Kayak gitu. Oke. Dan pada saat itu, di situasi yang tidak ada, dia muncullah perasaan bahagia. Tapi yang seperti saya bilang, perasaan bahagia ini itu cuman hal-hal yang kebahagiaan yang palsu. Oke, seperti itu. Next, di dalam situasi itu, setelah kita ada yang tidak ada, perasaan bahagia itu menjadi kita melekat terhadap itu. Oke, ini sambungan dari yang situasi yang sebelumnya. Kita berusaha reaksi kita dari yang ada menjadi tidak ada. Dan pada saat kita di dalam situasi yang tidak ada, perasaan bahagia muncul. Oke, ini kita melekat karena kita ingin bahwa yang situasi tidak ada ini kita selalu ingin untuk permanen, kayak gitu. Dan selama kita ada di situasi yang tidak ada, itu kebahagiaannya
palsu, of course menjadi menderita, gitu. Oke, ini menurut saya sih ya, ini lebih tepatnya sih lebih ke kayak ada fear, tapi kita mungkin mau sadar atau tidak sadar. Jadi kalau kita lihat di dalam situasi ini, oke, ini kesannya balance. Oke, kita tenang. Kita lihat kita di dalam situasi A, yaitu ada. Oke, perasaannya bahagia. Oke, kita tenang. Tetapi masalahnya perasaan bahagia itu kita melekat. Sedangkan kita ada, kita mengerti, kita sadar bahwa bisa saja dari ada ke tidak ada. Dan kita tahu jika tidak ada itu, kita akan muncul perasaan tidak bahagia. Oke, ini contohnya kayak seperti apa? Saya kasih contoh kayak seperti uang ya, itu contoh yang lebih gampang ya. Nah, dalam ilustrasi ini, of course tetap kita tenang sementara, karena kebahagiaan itu palsu, otomatis menderita. Ya, jadi kita saat ini ada di dalam situasi yang ada uang. Kita merasa bahagia, yeay, kita ada uang segala macam. Tetapi kita juga mengerti bahwa ada kekhawatiran. Nah, ada kekhawatiran ini kalau kita tidak ada uang tersebut. Jadi muncullah dua situasi. Satu, situasi yang ada. Oke, kita situasi yang ada. Saat ini memang kita ada uang itu. Tetapi muncullah ada satu pikiran bahwa what happen kalau saya tidak ada uang itu? Waduh, saya akan sangat sedih sekali, saya khawatir gitu loh. What happen kalau saya tidak ada uang tersebut? Nah, inilah terjadi berikutnya. Kalau tiba-tiba kita di dalam situasi yang tidak ada, situasi B, jadi perasaan tidak bahagia itu akan muncul. Oke, so as you can see, saya move up. Awalnya tenang, karena kita di dalam situasi yang ada, tetapi pada saat kita kehilangan situasi itu, pindah ke situasi yang tidak ada, perasaan bahagianya hilang, perasaan tidak bahagianya yang selalu melekat, itu akan muncul, menjadi kita tidak tenang dan kita menderita. Dan karena kita tidak bahagia, muncullah reaksi. Reaksi kita apa? Supaya kita bisa menuju ke kebahagiaan ini. Oke, nah kayak gitu. Ini contoh berikutnya itu sebaliknya. Oke, kalau kita seperti sama, tapi sebaliknya. Kalau kita di dalam situasi yang tidak ada, kita bahagia. Kalau kita dalam situasi ada, kita tidak bahagia dan ini tenang. Oke, what happens if kita ganti pindah ke ada, perasaan tidak bahagia, reaksi kepada kebahagiaan itu. Oke, nah dari sini, itu kita mempelajari apa? What do we learn from this? Oke, kita pelajari bahwa itu kemelekatan itu pasti ujung-ujungnya itu ke penderitaan. Yang seperti yang saya ngomong di 3 ilustrasi ini. Oke. Jadi justru itu kenapalah orang buruk bisa melakukan hal yang buruk, karena salah satunya itu dia melekat. Nah, kayak gitu. Inilah mungkin saya sekedar kasih contoh beberapa hal kayak seperti diskriminasi, rasisme, bullying, oke. Bullying pun juga ada, atau hal-hal yang lain kayak gitu, oke. Hal-hal yang lain yang lebih buruk lagi daripada ini semua, nah, kayak gitu. Karena mereka melekat terhadap sesuatu, dan jika tidak melakukan itu, mereka tidak tenang. Justru itu mereka lakukan, kayak gitu. Psikopat juga mereka ada kemelekatan, menurut saya ya. Nah, mudah-mudahan dengan ilustrasi-ilustrasi ini yang saya sudah jelaskan, itu bisa membuat kalian lebih memahami sebenarnya apa yang membuat kita melakukan hal yang buruk, itu karena kita melekat terhadap sesuatu. Kayak gitu. Jadi kalau kita tidak melekat terhadap sesuatu, walaupun perasaannya muncul, kita tetap kontrol supaya kita tenang. Nah, kayak gitu. Supaya kita tidak melakukan tindakan yang buruk dan melukai diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan. Oke, jadi untuk next videonya, saya akan membahas kemelekatan dalam jalan kebenaran itu kayak seperti apa. Oke, kita bisa diskusi bersama. So, with this, saya harap dengan video kali ini akan bermanfaat untuk bagi kita semua. Dan always remember to be happy. And see you in the next video. Bye-bye.